wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kembali ke surat Al-Baqarah ayat 122. Saya bacakan ulang ayat demi ayat ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa ada qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Jadi kalau ada mem mati ketemu wawu, memnya harus diedharkan. Alaikum, alaikum nggak boleh walaupun langsung. Ya bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ya bani Israil, wahai bani Israil. Bani itu keturunan, bin bani. Jadi keturunan Israil. Israil itu nama aslinya Nabi Yakub. Nabi Yakub. Israil juga itu sebetulnya ada yang mengatakan itu bahasa Ibrani. Isra itu berjalan. Bahkan dibilang perjalanan malam Isra itu. Eli itu Tuhan. Berjalan menuju Tuhan. Berjalan di atas jalan Tuhan. Jadi Nabi Yakub itu adalah seorang nabi rasul yang berjalan atau ngambah jalan menuju Tuhan, jalan Tuhan. Julukannya jadi Israel. Jadi wahai Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yakub maksudnya ya. Uzkuru, ingatlah kamu sekalian. Ingatlah kamu sekalian. Ingat apa? Nikmati terhadap nikmatku. Allati an'amtu, yang aku nikmatkan, yang telah aku anugerahkan nikmat itu alaikum atas kamu sekalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, telah mengutamakan kamu sekalian, telah melebihkan kalian semua alal alamin, atas umat seluruh alam. Nah, paham ya? Masa nggak paham? Ya. Jadi Bani Israel, keturunan Nabi Yakub itu diperintahkan oleh Allah supaya ingat nikmat. Artinya ingat itu, kalau ingat nikmat Allah akan mendorong manusia itu menjadi manusia yang pandai bersyukur. Kalau sadar. Coba kalau kita sadari, kapan Allah pernah tidak memberi nikmat? Kapan Allah pernah tidak memberi nikmat?
Coba bisa jawab. Kapan Allah pernah tidak memberi nikmat? Nggak pernah. Berarti Allah selalu senantiasa terus-menerus memberi nikmat. Ya. Walaupun ini kitabnya ayat memang kepada Bani Israel, kenapa? Untuk memperingatkan Bani Israel yang mungkin rasa syukurnya mulai kurang. Tapi kan ayat ini juga berlaku kepada kita umat Nabi Muhammad. Makanya wahai umat Nabi Muhammad, kapan Allah tidak memberi nikmat? Atau pernahkah Allah tidak memberi nikmat? Tidak pernah. Jadi ingatlah sama nikmat itu. Ingat. Jadi Allah itu selalu senantiasa terus-menerus memberi nikmat. Jadinya kita ingatnya harusnya. Jadi kita harusnya ingatnya terus menerus apa kolo-kolo? Atau kadang-kadang? Tenane. Berapa kali ingat Allah sehari tadi? Ya, minimal 5 kali lah. 5 kali? Minimal 5 kali 24 jam. Coba bayangin, nikmatnya terus menerus, ingat temung 5 kali. Itu namanya sudah dibatasi. Itu pun masih pakai langkah-langkah tindakan transaksional. Kalau lihat cetok dapat duit banyak baru ngomong. Pas nggak punya hanya gerutu. Ini nikmat itu. Ingat nikmat Allah, mesti ingat Allah. Ini rahasianya. Tapi kalau sampai mengabaikan nikmat Allah, nggak bakal bisa ingat Allah. Kalau kita sadar Allah memberikan nikmat terus menerus, pasti kita akan ingat Allah terus menerus. Kapan terus menerus? Kiamat. Berdiri ingat Allah. Karena berdiri itu nikmat Allah. Berdiri itu nikmat Allah apa enggak? Jadi kalau sudah berdiri harus bagaimana? Dinikmati. Tuh kan ibu-ibu kan, koyo ya on kan. Berdiri ingat kiamat. Waktu hujan, waktu duduk ingat Allah. Wala junubihim, berbaring. Kapan kita nggak ingat sama Allah? Harusnya sekarang kita lagi apa? Duduk. Gue ingat Allah enggak, saya nggak tahu. Yang pasti lagi duduk ini nikmat. Lihat orang-orang yang nggak bisa duduk. Nah, nanti pulang jalannya sambil duduk, apa merangkang, apa berdiri. Nikmat nggak bisa berdiri itu. Itu nikmat Allah. Berdiri itu berjalan sambil berdiri. Nanti pulang rebahan. Wala junubihim, jalan di atas jambinnya, rebahan. Nikmat gak? Semua ngelempeng no geger, kerutuk, apa meneh moles. Tahu moles Pak? Saya kalau lagi moles saya bilang mandiri. Ini kalau kamu bayarin 1 juta gua nggak kasih nih. Moles itu, sengaja moles nggak bisa. Betul nggak? Coba, sama bisa nggak bayangkan nikmatnya ngoleh itu kayak apa? Tapi nggak bisa ngoleh terus tuh nggak bisa. Kadang-kadang tuh dikasih ngoleh dulu. Wah enak banget. Dibayar 1 juta nggak dikasih. Berbaring ngoleh itu. Berbaring ngoleh itu. Enak banget. Nah, jadi berdiri ingat Allah. Goreng tempe berdiri ingat Allah. Bila si cucian sambil duduk ingat Allah. Nyetrika sambil berdiri ingat Allah. Nyetrika sambil duduk di kursi ingat Allah. Kapan nggak ingat Allah itu?
Kalau sadar. Kalau banyak sadarnya atau banyak nggak sadarnya? Banyak nggak sadarnya. Berarti mabuk. Sholat itu makanya ada berdirinya, ada rukuknya, ada duduknya. Ingat Allah apa, ingat apa? Ada. Jujur. Ribuan Pak Sardo. Makanya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Kalau kamu beriman ingat Allah, kata sebanyak-banyaknya, nggak ada ukuran, terus orang ketung. Ini buat bahas syukur keren. Akhirnya rasa syukurnya kenceng. Sekarang kita bisa duduk apalagi sambil rokokan gitu. Bisa nggak memuji Allah? Bisa nggak memuji Allah? Bisa. Alhamdulillah itu bukan bersyukur. Memuji. Pujiannya orang judak. Orang judak itu mujinya alhamdulillah. Kenapa? Saking bingungnya. Dengan kalimat apa, dengan kata-kata apa saya memuji yang maha itu. Kayaknya tidak ada satu kata kalimat pun dikumpulkan seluruh dunia yang cukup untuk memuji Allah yang maha agung. Betul nggak? Bisa? Alhamdulillah itu judak. Wes pokoknya segala puji milik Allah. Tidak mampu kita memuji Allah yang sebenarnya. Ayo siapa yang bisa memuji Allah? Halo. Kalimat apa yang pantas untuk memuji Allah? Tiada kalimat dapat betapa sayangmu kepada diriku. Dia kalau Mas Lamun tanyanya enak itu. Ayo nama lanjutin nama. Tiada kata-kata itu ada itu, nggak ada kalimat untuk memuji Tuhan itu. Nggak cukup, kita nggak bisa ngejangkau seberapa keagungan dan kebesaran Tuhan, seberapa penyayangnya Tuhan. Gimana kira-kira mujinya? Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanya syukur. Apa syukur? Terima kasih. Syukur itu terima kasih. Syukron kasiron. Terima kasih banyak. Itu bahasa Arabnya syukur. Syukur itu terima kasih. Terima kasih. Iya. Jangan terima terus, kasih enggak. Itu yang bikin kita nikmat nggak tambah karena kasihnya yang nggak ada. Allah itu maha pengasih ya. Terima kasih. Kita dikasih sama Allah umur panjang, bisa hidup. Kita terima hidup. Hidupnya siapa? Allah. Nah iya, kasih hidup kita untuk Allah. Untuk menggapai ridho Allah. Caranya gampang. Nah, kasihkan hidup kita ini untuk melayani Allah. Caranya gimana? Layani hamba-hamba Allah. Sesuai dengan batas kemampuanmu, mumpung masih hidup, kamu pasti dilayani sama Allah itu. Man khodama khudima. Sapa wong gelem nglayani, mesti uripe bakal dilayani. Alhamdulillah. Ini dalam rangka itu. Dalam rangka masa syukur itu perwujudannya adalah ibadah. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu
tak budun, bersyukurlah kamu kepada Allah, berterima kasihlah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar menyatakan hanya kepada Allah kalian mengabdi. Mengatakan iya karena waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Gunakan hidupnya Allah yang sudah kita terima, berikan untuk melayani hamba-hamba Allah. Keren. Itu wujud rasa syukur. Apa bentuknya? Bisa ucapan. Ibadah itu ismun jami likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahirat wal batinah. Itu ibadah. Ibadah itu adalah suatu sebutan yang menghimpun, suatu nama yang menghimpun ismun jami likulli ma yuhibbuhullah, untuk segala sesuatu yang dicintai Allah, wa yardahu, dan yang diridhai Allah. Apa bentuknya? Minal aqwal, perkataan. Aqwal itu bentuk jamak dari qaul. Qala, qaul, aqwalun, qaulun, satu perkataan. Aqwal, perkataan-perkataan. Ngomong sing akeh. Jangan nggak ngomong, asal yang baik. Kalau iman, man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Nah, benar enggak? Man kana yu'minu billah, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan iman adanya kehidupan akhirat setelah dunia, falyakul khairan, ngomong sing apik-apik, berbicaralah yang baik-baik, yang diridhoi Allah. Auliyasmut, atau kalau kira-kira nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Apalagi di bulan Ramadan, diamnya itu tasbih. Ramadan itu bulan mulia, tidurnya ibadah. Naumu shaimin ibadatun wa somtuhu tasbihun wa da'watuhu mustajabatun. Di bulan Ramadan itu tidurnya ibadah, diamnya tasbih, doanya diijabah. Nanti tak kasih, wis kok, gak usah panjang-panjang doa, pendek aja. Tapi yang jadi kunci, masuk surga itu ada pintunya nggak? Pintu itu ada lubang kuncinya nggak? Ada anak kuncinya nggak? Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita pegang kuncinya, terus tahu lubang gemboknya, bisa buka pintu nggak? Bisa. Masuk ke surga. Apa yang nggak ada? Kalau surga aja kita kuncinya bisa buka surga, apalagi dipakai untuk urusan dunia. Dunia ini kecil. Kita tak kasih kuncinya. Loh, kalau surga aja bisa kita buka, apalagi untuk urusan surga. Pada ada. Yang ada di surga nggak ada di dunia, semua yang ada di dunia nggak ada apa-apanya dengan yang di surga. Semua yang ada di dunia ada di surga. Bahkan lebih walal akhiratu khairul laka minal. Penting ngerti caranya. Kembali, kita memuji Tuhan, nggak sanggup pakai kalimat apa kita memuji yang cukup. Maha tak terbatas. Sementara kalimat-kalimat yang kita punya terbatas. Hanya berapa ribu kata kita punya.
Jadi yang bisa kita lakukan hanya syukur. Perwujudan rasa syukur adalah ibadah. Ibadah itu adalah sebutan yang menghimpun bagi segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan dohiroh wal batinah, baik yang lahir maupun yang batin. Kalau membatin Pak Warto yang baik-baik, ya Allah, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan Cak Warto. Bocah kok gantengnya ngono, kayak ada manis-manisnya. Kalau batin gitu, sampan batin di depannya Quran, batinnya Cak Warto udah pendek, pesek, bengek, rebek, mulutnya kayak burisawa. Allah tahu walaupun itu batin, Allah nggak ridho. Lu menghina, gitu-gitu ciptaan gua. Sama aja, betul nggak? Berani, ayo. Batin aja, batin. Walah, beneran. Batin gitu juga berani, Pak. Harus digertak orang zaman sekarang. Oke ya. Itu ibadah, bentuk rasa syukur. Jadi kalau ingat nikmat Allah, mesti terus syukurnya terus. Bisa nggak kita lakukan? Bisa, kalau kita masih hidup. Kasih hidup gunakan untuk kasih, karena ini apa? Kita terima dari Tuhan hidup ini. Kasih hidup kita untuk kemaslahatan orang banyak. Dia hamba-hamba Allah suka, dan itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Syukur. Nabi Musa itu kalimullah terkenal, yang pernah bercakap-cakap dengan Allah. Itu nanya sama Allah, ya Allah, kan saya Rasul ulul azmi pilihan, aku yang diterleki dengan kalimullah, yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Engkau. Aku taat, ahli ibadah. Kira-kira ibadahku yang kau terima yang mana? Sholatku kah? Puasaku kah? Sedekahku kah? Dzikirku kah? Hajiku kah? Ngajiku kah? Apa kata Allah? Semua nggak aku terima. Sholatmu bukan untuk aku. Sholatmu hanya untuk kepentinganmu sendiri. Karena dengan sholat kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau gitu puasaku? Oh tidak. Puasamu bukan untukku. Puasa itu untuk dirimu sendiri. Karena dengan puasa engkau bisa melatih dirimu untuk mengendalikan hawa nafsu. Zikirku ya Allah, enggak. Zikirmu bukan untuk aku. Zikirmu hanya untuk dirimu sendiri. Karena dengan zikir hatimu menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang, tentram dengan berzikir kepada Allah. Kenapa? Uzkuru nikmati. Ingatlah kepada nikmat. Allati an'amtu alaikum, yang telah aku turunkan nikmat itu kepada kalian. Karena ada nikmat yang tidak diturunkan nikmatnya. Jadi kalau nikmat itu ada berpikir duit, jangan berpikir makanan lezat. Banyak orang duitnya sak gudang duitnya, tapi nggak bisa menikmati duitnya. Ada? Banyaknya. Banyak. Ada orang makanannya lezat-lezat, tapi dia nggak enak makan. Ada? Banyak. Kita alhamdulillah ibu, saya membiar begini-gini karena syukur dan terima kasih sama Allah. Saya makan cuman nasi, tapi berasnya pilihan. Berasnya harus jatkon, yang di Rupiah itu. Cuman murah 50.000 dapat 3 kilo itu. Makannya cuma nasi dari beras jatkon. Saya cuma makan nasi doang pakai garam campur daging, nambah. Kenapa ketawa? Ya dagingnya. Gimana nih? Oh, masalah terus cengar langsung. Iya, pagi gua mau nih jakon ya enggak? Karena syukur. Nikmatnya diturunkan, jadi ada nikmat yang diturunkan nikmatnya, ada nikmat yang tidak diturunkan.
Makanya Bani Israel diingat, ya Bani Israel kuru nikmati alati an'amtu alaikum, nikmat an'amtu aku nikmatkan kepada kalian. Oke, alhamdulillah itu memuji, mujinya uang judet. Artinya orang yang sadar sesadarnya tentang Allah yang maha agung, maha besar, maha pencinta, maha pengasih, maha penyayang. Judet, aku pantasnya pakai kalimat apa memujimu ya Allah? Wes lah, segala puji milik Allah. Udah. Betul dah? Pernyataan apa pujian? Pernyataan. Enggak ada kalimat yang pantas. Jadi yang bisa kita lakukan hanya syukur. Wujud rasa syukur adalah ibadah. Apa bentuk ibadah? Semua aktivitas ya yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, kembali kalau begitu yang kau terima amalku yang mana? Ketika engkau memasukkan kegembiraan kepada hati seseorang, ya, itu yang aku terima, yang aku cinta, yang aku suka. Kenapa? Di saat engkau bisa memasukkan kegembiraan ke dalam hati seseorang, aku ada di situ. Ketika engkau memberi, sebelum pemberianmu itu diterima orang-orang yang kau beri, itu terlebih dulu aku yang terima. Jatuh di tanganku. Halo, sadar? Sadar apa ngerti? Ngerti apa tahu? Bingung lagi, ngerti kalau tahu itu beda. Itu yang aku itu wujud rasa syukur, menyenangkan. Makanya udah kita bersikap baik aja kepada siapa yang kita jumpai. Jangan gaya-gaya lah. Baru jadi apa sih lu? Baru jadi kayak begolo aja. Kecuali kalau udah jadi juragan, gaya-gaya boleh. Jadi juragan atau belum. Biasa-biasa aja hidup itu. Nggak usah merasa gimana. Fair-fairan gitu ya. Opo anak, apa adanya. Jangan ada apanya. Kalau apa adanya itu enak. Kalau ada apanya mesti kecewa gitu betul. Kita ngaji kok, ngaji apa enggak? Enggak ada apa-apanya Pak Warum. Kecewa. Tapi kalau apa adanya enak. Hati senang. Nah, oke. Plus itu nikmat Bani Israel. Dan itu hikmah pelajaran buat kita. Lalu apalagi yang dinikmatkan sama Bani Israel? Wa anni fadhaltukum alal alamin. Dan sesungguhnya aku fadhaltukum telah mengutamakan kalian, telah memberikan kelebihan kepada kalian alal alamin, di atas umat seluruh alam. Seluruh dunia ini geleng kepala ngeliat Israel. Amerika itu kebakaran jenggot, kalau dia punya jenggot, kalau sampai ditinggal Israel, mati-matian dia membela Yahudi. Betul enggak? Dulu masuk Gedung Putih, kalau tidak ada rekomendasi dari Yahudi tidak bisa. Sampai ada istilah, Amerika itu Israel besar, Israel itu Amerika kecil. Karena apa? Itu di NASA itu tenaga ahli skillnya itu dari Israel. Astronot yang bisa ke bulan, hebat Israel itu. Udah bisa sampai ke bulan. Apollo sampai 11 mendarat ke bulan. Malah ada rencana pengen bikin kehidupan di bulan. Tapi kita jangan minder. Kita bangsa Indonesia lebih hebat daripada Israel. Kalau kita sadar. Kalau orang Israel, orang Yahudi sudah bisa sampai ke bulan. Hai Yahudi, dengarkan Israel. Kami orang Indonesia sudah bisa dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan. Ya begitu. Kok ada sih? Karena apa? Orang bilang tanah kita tanah surga, ngapain yayaan ke bulan? Orang Indonesia kok kaya. Makanya Indonesia terkenal negara konsumtif. Betul nggak? Pues pokoknya kalau urusan
apa-apa. Urusan shopping jangan tanyalah Indonesia itu. Produknya siapa yang nggak dibeli sama orang Indonesia? Keren nggak? Nikmat nggak itu? Nikmat nggak? Ingat nikmat itu lebih hebat daripada Israel Indonesia. Kalau kita sadar. Oke ya, itu sudah terbukti. Dan ingat kelebihannya Israel, nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu semua dari Bani Israel. Baru nabi akhir zaman itu yang muncul dari keturunan Nabi Ismail. Sama-sama keturunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Kan istrinya dua, yang satu Sarah, satu Hajar. Yang Hajar itu yang terakhir jadi Nabi Muhammad, tapi yang dari Sarah itu yang punya anak Ishak menurunkan Yakub punya anak, yaitu ada Yahuda, ada Lawi, dan seterusnya ada 12. Itu yang disebut Bani Israel. Itu kelebihan. Nah, tapi dia nggak ingat nikmat itu, makanya banyak yang ingkar kepada Allah. Makanya diingatkan, ya Bani Israel, uskuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Berikut, bisa dipahami Pak? Dan enak, kalau cepat paham gitu, ya enak jane. Ya, kalau nggak paham tanya, ada yang mau ditanyakan, tanya Pak. Kan, ini itu aja maksa banget dulu. Oke, kita lanjut. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Itu ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Wattaqu, dan takutlah kalian. Kamu harus punya rasa takut kalau sampai gak syukur sama Allah. Kalau sampai kamu kufur, takutlah kamu kalau kufur sama Allah. Gitu. Khofu. Ya, buat takut itu khofu, takutlah kamu sekalian. Ya, takut apa? Yauman. Pada suatu hari latadzi yang tidak dapat menggantikan, tidak dapat membela nafsun seseorang an nafsin terhadap orang lain. Jangan terlalu bergantung dan berharap sama orang lain. Nanti satu hari, takutlah satu hari di mana pada hari itu seseorang tidak bisa membantu, nggak bisa membela orang lain, menggantikan orang lain nggak bisa. Jangan dia ya loh, lebih baik aku saja kalau kamu saja. Nggak ada itu kata-kata itu. Secinta apapun, tanggung jawab dewi. Ya, nafsu sayan sedikit pun. Mengandelin siapa? Gak usah ngagul-ngagul hidup ini. Jangan sok-sokan bisa. Betul dah? Emang siapa lu? Itu nanti. Oke ya. Walayuk baru minha adlun. Dan pada hari itu walayuk baru tidak diterima minha dari seseorang adlun tebusan. Banyak duit saya. Nanti kalau mau dicabut nyawa, Israel datang, assalamualaikum, ngabal. Ya, diutus Gusti Allah, lah itu ingkang sepindah silaturahmi, ingkang nomor kali, mungkin batu subuh, jenengan ajeng kula jabut nyawane. Nanti habis subuh mulai jabut nyawanya. Kira-kira kalau sampai dibisiki malaikat Israel sekarang ngajinya gimana ngajinya? Kalau sekarang tiba-tiba Israel datang bisikin, Pasri, aku diutus Allah, ngabarin, engkau subuh, aku kan jabut, kira-kira ngajinya gimana? Ngajinya gimana kira-kira? Metentang serius apa saenake dhewe? Serius. Karena apa? Serius. Dibisikin sama malaikat. Apa nunggu dibisikin malaikat baru serius ngaji? Nah, itu. Terus kita banyak duit. Tak dulu lah Israel. Tunda dulu. Aku duit banyak.
Kamu mau minta berapa? Aku punya istri cantik-cantik tuh. Ambil kalau kamu buat istrimu. Aku mobilku mewah loh ini, harganya miliaran. Kamu pakai aja. Jadi kamu kemana-mana nggak itu. Kira-kira Israel mau terima nggak? Enggak. Wala yuqbalu minha adlun. Tidak diterima dari seseorang itu tebusan apapun, walaupun banyak duit, tidak ada gunanya. Nah, terus wala tanfa'uha, dan tidak bermanfaat bagi seorang itu, bahwa jiwa-jiwa itu syafaat tidak ada. Sampai kalau mencari syafaat sekarang, pernah nggak saya sampaikan hadis bahwa Nabi Muhammad memberi syafaat di Fatimah aja nggak? Hei Fatimah, kau boleh minta apa saja hartaku, tapi nanti di hadapan Allah aku tidak bisa bertanggung jawab. Wahai kaum Quraisy, wahai kaum Bani Hashim, wahai Abbas pamanku, wahai Sofia bibiku, aku tidak bisa membantumu nanti di hadapan Allah. Apalagi kita yang kenal aja enggak. Ini lihatnya nih. Wala tanfa'uha syafa'atun. Nanti di hari itu tidak ada manfaat dan syafaat. Makanya kalau mau manfaatin syafaat sekarang. Malam Ramadan minta bekal untuk sebulan. Jadi nanti puasa itu tenang. Yang punya syafaat itu. Ada yang punya syafaat enggak sini? Jangan nanti saiki mau murid syukuri niatnya nih ada nanti tidak ada suatu hari nanti wala yanfa'uha syafaat sekarang. Nah, makanya kan kita minta semua ini dicatat dan dinilai oleh sebagai amal ibadah kepadanya yang bisa kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu. Ini niat kita, nggak ada lain. Nyadarin nanti nggak ada syafaat. Saya kalau cerita ngaji pinter-pinteran, saya kalah pinter sama ulama-ulama kiai-kiai. Aku udah tahu mondok pesantren. Lihat di podcast saya terang-terangan. Pengalaman pondok saya tidak ada. Pendidikan tidak ada. Ijazah saya tidak punya. Kenapa kok jadi begini? Modal saya cuma cinta, senang dengan orang yang baik. Saya cuma senang dengan orang soleh. Saya senang silaturahmi ke para kiai, para ulama, para pini sepuh. Ngaji enggak. Ngapain? Minta nasihat dan minta didoakan. Dan jenengannya dinasihati tersinggung nggak biar mau manfaat. Mau syafaat dari mana? Dinasihati kok tersinggung. Saya itu malah nyari. Walaupun saya nggak pinter ngaji, mungkin ada nur pancaran. Ilmu Allah dari para kiai itu yang memancar dari kita. Jadi ilmu itu bukan dari buku. Al ilmu nurun fil qalbi. Pancaran cahaya tuh Tuhan. Bukan huruf, bukan suara. Nabi Muhammad tidak pernah terima ini. Ini yang terima Pak Warto dari Rembang, dari Kiai Mustafa Bisri. Mu'alifnya Al-Mukarram almarhum Kiai Haji Bisri Mustafa. Jadi Nabi Muhammad belum pernah menerima ini. Yang diterima Nabi Muhammad itu wahyu. Tidak ada huruf dan suara. Ini ilmu yang kita dapat. Ini kalau nggak ada pancaran ini, makanya wadahmu urusan. Nah, pengen itu. Itu syafaat. Kita ini dalam rangka ngurusin wadah ini. Nih, zikir dan tafakur nanti jadi ulul albab. Akhirnya Rabbana ma khalaqta hadza batila, syukur. Ini amal ini keren dengan sini. Takutlah suatu hari di mana pada hari itu
Seseorang tidak bisa membela orang lain sedikit pun, dan pada hari itu tebusan pun tidak diterima, dan pada saat itu syafaat nggak ada manfaatnya. Makanya itu syafaat dimanfaatin dari sekarang. Mungkin saya seger, ngonek wis tuwa ndak kowe nyesel. Gini betul. Jadi syafaat dimanfaatin kapan Pak Dedi? Nah, aku yang ngerti. Kita lagi selesai. Oke ya, sampai sini bisa dipahami Pak? Bisa ya? Nah, walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Jadi kenapa? Karena pertolongan itu sudah kita dapatkan dari sekarang. Hidup ini kan pertolongan Tuhan, sehat ini pertolongan Tuhan. Kita bisa berangkat ke sini, duduk di majelis ilmu, pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah minta tadi, iya karena butuh, iya kan? Nasta'in, dengan penuh kesadaran, udah ditolong kita. Jadi selamatnya kita di sini nanti akan membuat keselamatan bersama. Asal dijaga. Makanya dunia majruatul akhirat. Dunia ini sawah ladangnya akhirat. Mumpung masih kuat mumpung masih bisa nanam, ngunggu panen yang akhirat. Bisa dipahami Pak, Ibu? Demikian tabarukan kita. Kitab Al-Ibris li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'anil Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah surat 2 juz awal ayat 122 dan 123 yang telah kita kaji bersama-sama. Sebelum ditutup doa, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi paham, oke ya? Sepakat ya? Sepakat. Kalau cekap, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbikfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi.
Wow.